warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, wabil khusus ayahanda Habib Harun Bahashim, yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusan beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga ayahanda Habib Saleh Al-Qadri, yang tadi nama beliau ditasmiyahi bahasa, jadi Habib sama-sama kita cintai, kita hormati, kita ta'zimkan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para sesepuh-sesepuh masyarakat, para ustadz, muallimin, yang walaupun tidak ulun sebut satu persatu nama antum-antum, insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sampeyan-sampeyan antum-antum yang turut berhadir, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan seluruh aparat pemerintah yang hadir, baik sipil atau militer, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan seluruh tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang walaupun tidak ulun sebut satu persatu namanya, insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada sampeyan-sampeyan antum-antum yang juga turut berhadir. Yang kita banggakan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini, mudah-mudahan yang bantu-membantu, tolong-menolong, gotong royong demi terwujudnya acara malam hari ini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, diberkahi hidupnya, diangkat kesulitannya, dianugerahkan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan rombongan tim maulid yang sudah memperdengarkan syair-syair maulid ad-dibai kepada kita semua. Harapannya mudah-mudahan maulid ad-dibai yang dibaca tadi menjadi sebab tercurahkannya rahmat bagi kita semua, amin ya rabbal. Malam hari ini ketika ulun memandang ke belakang dan membaca tema dari peringatan maulid kita, ini tema yang sangat sesuai dengan karakter ulun. Temanya tersenyum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karakter ulun pribadi murah senyum insyaallah. Atau bahasa Banjar itu katuju takurihing. Tema ini diangkat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih Nabi pernah bersabda,
tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya dirimu di hadapan saudara sesama muslim, maka senyuman tersebut engkau dibalas dengan pahala sedekah di atasnya. Senyumanmu di hadap sesama muslim itu berpahala bagaikan pahala sedekah. Takujihingnya ikam di hadapan kakawanan itu berpahala bagaikan pahala sedekah. Satu sunnah Nabi yang simple, satu sunnah Rasulullah yang ringan dikerjakan, gratis, mudah, nyaman, yaitu tadi senyuman. Apakah sulit untuk tersenyum? Apakah sulit tersenyum itu? Senyum itu ringan dan mudah. Sekedar menggerakkan otot-otot pipi, mengangkat ujung bibir bagian kiri dan kanan lebih ke atas. Ringan, tapi pahalanya luar biasa. Riwayat lain Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau, ikam, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, walau sekecil apapun, walau sekedar berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh dengan keramah tamahan, walau dengan sekedar wajah yang penuh dengan senyuman. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering ulun sampaikan, rancak ulun sampaikan, ketika hadir peringatan Maulid seperti malam hari ini, jamaah yang hadir usahakan wajahnya tersenyum. Usahakan hadir Maulid takurihing. Jangan muhapian karas-karas, masam-masam, kayak Bang Kirai karasnya jangan. Tahu Bang Kirai lah. Ding sanak saabahnya ulin. Sama pada karas. Hadir Maulid, tunjukkan kebahagiaan, tampaikan rasa senang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surah Yunus Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ujar Allah, Allah berkata kepada Nabi kita, qul, wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakan olehmu, sampaikan olehmu, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fayafrahu. Hendaknya umat sampean, hendaknya umat pian bergembira, senang, sukacita menyikapi adanya keutamaan dari Allah dan menyikapi adanya rahmat dari Allah. Pian, ulun, lakian, binian, yang tua, yang anum, yang hirang, yang putih, yang berambut, yang bersulah, berataan. Apabila termasuk umat Nabi, kita diperintah, disuruh, lam amr, fal yafrahu, hendaknya umat pian bergembira, ujar Allah. Disuruh akan senang. Atau bahasa lain arai. Tahu arai lah ya? Paham ya kalau amun bahasa Banjar ceramah di sini berataan? Ada yang kada paham lah bahasa Banjar. Diperintah, disuruh untuk himung, gembira. Menyikapi apa? Menyikapi rahmat Allah.
Manakala ada rahmat Allah, nampak kasih sayang Allah, kita disuruh bahagia menyikapinya. Rahmat Allah yang terbesar tidak lain tidak bukan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya kita diperintah gembira ketika menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah gembira terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, termasuk bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal. Diperintah memang kita untuk gembira. Makanya kalau sampeyan mau menganalisa mekanisme peringatan Maulid yang kita warisi dari ulama-ulama terdahulu, atribut-atribut peringatan Maulid yang kita warisi dari ulama zaman bahari, kalau dianalisa itu siasat strategi ulama agar jamaah Maulid gembira. Pernah apa tidak pian hadir Maulid yang dimana ruangan induk tempat Maulid dibentang tali nilon berapa lembar dari ujung ke ujung, lalu digantungi bunga-bunga, kembang-kembang yang wangi. Pernah lah pian hadir kayak itu. Ini masjidnya lebar bang, dibentang nilon kepanjangan, tandur. Iyalah. Pernah kada pian hadir Maulid yang kayak itu? Benang nilon dibentang ujung ke ujung berapa benang, digantung kembang wewangian. Bukan hanya kembang kadang digantung, gulaan pun ada, permen. Pernah lah melihat pian? Kopiko, nano-nano, yupi-yupi, Heksos, salon pas, salah gantung panitia tuh. Macam-macam gulaan dilihat. Bukan hanya gulaan, tadi disebut apa? Bahkan duit. Pernahlah hadir pian peringatan Maulid digantung duit, pernah kada? 2.000-an pak, 5.000-an, 10.000-an. Tadi yang 2.000-an biasanya unyak, bau kantal ha pulang, angsulan transaksi getah sekalinya. Ada 5.000-an, 10.000-an. Biasanya kalau 10.000-an tak tinggi digantung panitia, lebih-lebih 20.000-an. Kenapa? Supaya nang menjuhut bebuhan nang bahasa singut aja. 2.000-an marah abonikam kana-kana runggut behimat. Pernah hadir gitu? Kenapa digantung hal demikian? Pernah kapian mencoba menganalisa kenapa? Dan ini mulai bahari dari zaman dahulu. Tidak lain tidak bukan siasat ulama agar jamaah gembira hadir peringatan Maulid. Bukan sampai di situ, makanan gratis pun dibagi, nasi kotak kayak pian nih. Siapa yang belum dapat nasi kotak angkat tangan. Minta laut panitia. Makanan gratis pun dibagikan. Terkadang bahkan dikelilingi jamaah dengan dibagikan permen lagi, tunggal ikungan diunjuk. Apa siasat itu tujuannya? Agar jamaah Maulid gembira, senang. Itu hebatnya ulama zaman dahulu. Kenapa kayak itu? Karena ulama zaman dahulu paham umat Nabi ini semakin kesini, semakin dekat kiamat, keimanannya semakin tergerus, kualitas keimanan ketakwaan semakin tergerus. Berapa banyak dari umat Nabi yang inya ke masjid setahun 2 kali? Ada kayak itu? Islam ya, tapi ke masjid setahun 2 kali. Apabila Idul Fitri, Idul Adha, ada kayak itu? Ada kada? Banyak.
Idul Adha pun datang terlambat, tuntung khutbah hanya datang. Kenapa ke masjid tetap? Melihat orang menjegel, melihat orang bersambalihan. Itu wara tujuan ke masjid Idul Adha. Ada begitu umat Nabi. Ada lagi umat Nabi yang mecal, nakal, liar, wangal, wala. Tambahi lagi seorang. Yang kaya itu harus ada pancingan agar mau hadir. Harus ada strategi dakwah. Ada siasat dakwiyah. Bagaimana? Diumumkan peringatan Maulid. Disiapkan atribut warna-warni, duit digantung, makanan digratiskan, jamaah hadir, didatangkan mubaligh yang dikenal banyak orang, sehingga ada minat jamaah berhadir. Hebatnya ulama bahari dalam bersiasat. Bahkan peringatan Maulid, pembacaan Maulid atau kitab-kitab Maulid sebenarnya itu bagian siasat dakwah ulama zaman dahulu, Pak. Kalau sampean mau menganalisa lebih dalam, mereka para ulama termasuk yang mengarang Maulid Ad-Dibai, Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai, itu yang mengarang Maulid Dibai, ulama besar. Hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan sanadnya. Makam beliau, kubur beliau di Zabid, di Yaman, dan alhamdulillah kami sampai ziarah ke sana. Ulama besar, bukan ecek-ecek yang belajar di Google. Bukan yang baru hafal 5, 4, 6 hadis lalu menyalahkan orang. Yang hafal ratusan ribu hadis. Beliau yang menyusun Maulid Ad-Dibai. Ulama internasional di zamannya yang masyhur. Bukan cuma Al-Quran, Kutubus Sittah beliau hafal rata-rata. Beliau yang mengarang Maulid. Kalau sampean mau protes kenapa Maulid itu tidak ada dalil ini, itu, ini, pelajari dulu biografi para penyusun Maulid itu siapa, Mas. Bukan kayak sampean yang belajar di Google. Ulama besar. Belum bicara yang mengarang Syaraful Anam, Al-Barzanji, penyusun Burdah dan ulama lainnya. Kalau kita mencoba menganalisa Maulid itu, kitab Maulid bagian siasat dakwah ulama zaman dahulu. Kenapa? Di dalam hadis Nabi mengatakan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ujar Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang terbaik kedua adalah generasi setelah aku dan sahabat. Yang terbaik ketiga, generasi setelah sahabat-sahabat meninggal dunia, yaitu tabi'in. Kemudian baru generasi selanjutnya. Artinya berdasarkan hadis itu, kondisi umat semakin dekat kiamat semakin tergerus, atau bahasa ringkas semakin pangulir, semakin malas. Iya apa tidak? Ulama paham kondisi umat ini. Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ayat itu satu informasi dari Allah. Informasi apa bukan? Informasi. Kata Allah, ujar Allah, dalam diri Nabi sungguh ada contoh yang baik. Dalam diri Nabi sungguh ada suri tauladan yang baik, bahkan terbaik. Informasi. Tersirat di balik informasi perintah untuk mempelajari hidup Nabi. Sampai di sini paham sampean? Ulun beri pendekatan paham. Ulun menyampaikan satu info. Wahai warga Tamiang, wahai warga sini, RT berapa sini? Pokoknya sinilah.
Wahai warga Tamiang yang ada di masjid ini, saya infokan bahwa besok pagi di Pasar Kalua ada obral ikan semurah mungkin. Harga telang 2 kilo 30.000 aja. Ada info begitu. Ulun infokan kepada pian, khususnya ibu-ibu. Wahai ibu-ibu Tamiang, yang jilbab merah, yang ungu, yang kuning, yang coklat, yang putih, yang burgundi dan macam-macam warna. Diinfokan bahwasanya besok di Kalua jam 9 ada obral besar-besaran harga iwak karing semurah mungkin dan kualitas terbaik, diambil dari Tabuniau. Wah, kurang apa tuh? Ahlinya iwak karing Tabuniau. Tahulah pian Tabuniau? Di mana? Tanah Laut, Pelihari, kesana dikit arah laut. Ulun memberi info ke itu. Apa yang tersirat di balik info tadi? Walau kada ulun ucapkan, tapi ada tersirat di situ. Tu laki isuk ka Kalua. Ya kada? Infonya besok ada obral besar-besaran harga iwak murah jam 9. Tanpa ulun menambahkan lafaz tulakilah, dengan sekedar info tadi paham tersirat langsung, berarti tulakan esok ke sana ambil manfaat mumpung obral. Sama ayat laqad kana lakum fi rasulillah. Informasi dari Allah sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Apa yang tersirat? Babuhan ikam umat Nabi pelajari sejarah siden. Kalau kada dipelajari, kayak apa hendak tahu contoh yang baik dalam diri Nabi, artinya dalam kehidupan beliau, aktivitas beliau, semua kegiatan beliau ada contoh baik bagi umat. Secara tidak langsung tersirat atau mafhum dipahami, Allah menyuruh kita buka sejarah. Sampai di sini paham? Walau tidak diucapkan, tapi maknanya pelajari oleh kalian sejarah Nabi agar bisa meniru beliau. Kenapa jadi pelajari? Karena kita tidak berjumpa beliau. Kita kada hidup di zaman siden. Kita berjarak 14 abad lebih dari beliau. Yang tersisa tulisan-tulisan sejarah, cerita-cerita bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan seputar kehidupan beliau. Dan kitab sejarah itu tabal-tabal. Kita ini diperintah mempelajari sejarah, tersirat dari ayat laqad kana lakum ila akhiriha. Ketika hendak buka sejarah umat nang akhir zaman nang pangulir ini, termasuk ulun, membuka kitab sejarah tabal-tabal. Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir belasan jilid tabal. Sejilidnya je tabal. Tulisan halus-halus abulang. Belajar sirah Ibn Hisham 4 juz tebal-tebal. Belajar sirah Ahmad Zaini Dahlan 3 jilid tebal. Sirah Nabi, sejarah-sejarah Nabi, kitabnya tebal-tebal. Kita jangankan nang 4 juz, 3 juz, yang tipisnya koler baca buku umat akhir zaman. Iya bang ada? Sekarang umpat betakun jawab dengan jujur. Dalam semingguan 1 pekan berapa kali sampean buka buku? Berapa kali pian sampean buka buku? Atau sehari semalam 24 jam, berapa menit sampean menyentuh buku dan membaca buku sekarang? Jawab jujur. Kada terbuka bipai. Iya kah itu? Iya kada? Minat baca tuh sulit di akhir zaman. Malah justru kita menghabiskan baca-baca status di media sosial, scrolling Instagram. Kadang scrolling Instagram sampai 2-3 jam. Pernah lah pian terjebak fenomena scrolling media sosial. Ini HP ibarat berbunyi HP. Tetetet. Itu Nokia bang leh. Besintar.
Notifikasi apa? WhatsApp masuk. Pian buka WhatsApp, pian balas. Tujuan awal balas WhatsApp. Tapi tiba-tiba terjebak fenomena scrolling. Buka Instagram membuka Facebook gulung-gulung, paham ya? Scrolling lo. Nang di gulung-gulungnya nah. Wah Rami begitu sulit. Wah kisah ini KDRT artis. Wah karena tak kunjung sembuh maka dirujuk ke puskesmas Sahur Gading. Kan Rami viral tuh. Karena si L tak kunjung sembuh disarankan untuk berurut di Barabai. Kita bacain itu, terjebak 2-3 jam melihat IG wara. Pernah lah pian gitu. Rancak, jujur aja. 2-3 jam mampu melihat layar HP. Membuka buku, kitab. 10 menit ginta guring. Ulama bahari paham. Apalagi disuruh membaca kitab sejarah yang jilidnya 4-5 jilid. Buku sekedar jadi hiasan akhir zaman. Ulama paham. Karena memang disuruh belajar sejarah, tapi minat baca kurang, dipermudah oleh ulama. Bagaimana? Diringkaskan kitab sejarah jadi kitab maulid. Tipis, maulid tipis sama tebal? Tipis dong. Tipis, maulid simtut duror. Tipis sama tebal? Tipis, berjanji. Tipis. Isinya apa itu maulid? Sejarah ringkas. Bagaimana detik-detik Nabi sebelum lahir, bagaimana akhlak Nabi terhadap orang-orang miskin, bagaimana bentuk fisik Nabi syama'ilnya, bagaimana sejarah Nabi, bagaimana tanda-tanda Nabi mau lahir, bagaimana mukjizat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Berataan itu ada di kitab maulid. Sejarah nang diringkas sampai super ringkas dari sekian banyak jilid sirah sejarah. Kenapa? Agar umat Nabi ini tidak lepas dari terngiang-ngiang terus ingat sejarah Nabi. Itu siasat ulama menyusun kitab maulid. Tatap ada nang kuler belajar. Sudah ringkas maulid tuh ringkas tipis, ada nang kuler pulang mempelajari. Ada lagi siasat tambahan apa? Diolahkan bentuk syair. Balagu lah bahasa ringkasnya. Supaya apa? Supaya semangat. Kenapa? Makana nazman ashalu lil hifdhi mimma kana nathran dalam kaidah. Sesuatu yang bentuknya nazam, syair, balagu lebih mudah dihafal dibanding yang bentuknya becurai atau artikel memanjang. Yang balagu bersyair diiring gendang lebih mudah diingat daripada sekedar membaca warak memanjang gitu tanpa ada lagu. Itu tabiat manusia. Sesuatu yang sifatnya balagu, ada lagunya, nadanya, iramanya, aransemen, lebih mudah diingat daripada bacaan memanjang aja. Iya Pak ada? Ulun beri pendekatan paham, logika. Kita ambil satu contoh kasus. Ada seseorang, sebelah rumahnya ada tukang bagawian. Seseorang nih bisi tetangga. Rumah tetangga ini dibongkar tukang semingguan. Proyeknya 1 minggu 1 pekan. Tukang tadi membaiki WC anggaplah. Ketika tukang ini bekerja sambil menyalakan musik. Pakai speaker portable. 1 minggu itu full musik. Kenapa? Bagi tukang ketika begawian mendengar musik memudahkan begawian. Dianggapnya lebih ringan gawian. Macam-macam lagu diulangnya saban hari. Lagu dangdutnya Roma Irama, Maggie Z dan yang lainnya. Tetangga tadi mendengar saban hari. Lagu dangdut iya, lagu koplo iya. Siko bagi duo. Macam-macam wah ini kan. Ini tetangga tidak ada niat, kada ada niat mahafali, kada ada niat mandangari be istilah tu kededa. Tapi karena semingguan ngintuara di satel, semingguan itu aja yang didengarkan, otomatis hafal.
Tiba-tiba bergumam sendirinya kena tetangga tadi yang mendengar musik tukang. Dawai asmara. Di mana aku dapat hafal nih? Oh, gara-gara tukang menyetel saban hari. Iya kada? Pernah lah kayak itu pian? Kada ada niat menghafali karena didengarakan terus itu tabiat manusia. Sesuatu nang bernada, berirama, ada lagunya lebih mudah dicerna dan diingat daripada kata-kata yang memanjang tanpa irama dan aransemen. Paham ulama bahari. Lalu sejarah nang sudah diringkas superringkas dibentuk sebagian bentuk syair diiringi dufuf gendang. Apa tujuan visi misi ulama? Supaya jamaah umat Nabi ini kada lepas dari sejarah Nabi. Bagaimana Nabi, pujian pada beliau, akhlak beliau ada dalam syair-syair. Masalahnya barataan itu bahasa Arab. Kenapa? Karena para penyusun maulid, umat yang mereka hadapi ketika dakwah orang-orang Arab. Kalau sudah pian paham filosof dari disusunnya maulid ini dan paham daripada tujuan intinya agar mendekatkan umat yang malas baca sejarah agar mengenal sejarah walau secara global, maka pelajarilah maulid tadi terjemahannya. Maulid baca terjemahnya karena itu tujuan utama para penyusun. Kalau pian memahami terjemah maulid, hadir peringatan maulid, paham sejarah itu, paham terjemahnya, lebih khusyuk sampean. Lebih paham tujuan ulama menyusun maulid. Jangan baca maulid 5, 10 tahun, 15 tahun. Saat ditanya apa yang dibaca itu terjemahnya, kada tahu bipa, yang penting rami. Itu ngarannya kada naik kelas. Baduyau di Play Store terjemah maulid, download. Baduyau di aplikasi gratisan di Play Store, kan rata-rata pakai smartphone. Wah ini kalau masih adakah pakai Nokia nang bagalang gatah baterainya bangkak? Masih adakah? Rata-rata smartphone. Masyarakat menengah ke bawah pakai smartphone. Baduyau itu di Play Store, App Store, iOS-nya ada juga maulid lengkap dengan terjemahnya. Scrolling baca terjemahannya. Oh inikah terjemah maulid tiba? Oh inikah maksud dari Simtut Durar maulid Habsyi? Oh ini terjemah Burdah. Agar apa? Lebih khusyuk. Ini 10 tahun baca maulid tiba, 10 tahun, 15 tahun baca maulid tiba. Ditakuni apa arti rawi terakhir sebelum mahalul qiyam, fahtazal arsyu taraban wastibsyara sampai akhir. Apa terjemahnya? Kada tahu bibe. Amun sampai fahtazza parak berdirian, ya amdah tok. Kaitu aja kah? Amun fahtazza bibe, tanda parak berdirian sudah. Itu pang nang kami tahu. Amun sampai fahtazza bibe, masukkan nang di luar lagi mencucuk penton ento. Hanyar ke dalaman. Amun sampai fahtazza bibe, hanyar kami ampi berokwan di luar masukkan ke dalam. Itu pang nang kami tahu fahtazza. Amun fahtazza masukkan ke masjid. Amun kada masuk kada dapat nasi kotak bibe. Kaitu aja kah? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy-nya Allah berguncang, bergoyang. Taraban maf'ul li ajlih. Karena bentuk gembiranya arsy, senangnya arsy menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Al-kursiyu makhluk Allah yang agung pun di langit bertambah kewibawaannya. Bentuk bahagianya al-kursiyu terhadap detik-detik kelahiran Nabi. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langit di hari tersebut 12 Rabiul Awal imtala'at, penuh hibak dengan cahaya-cahaya. Bentuk gembiranya langit menyambut detik-detik kelahiran Nabi. Wadajjatil malaikatu tamjidan wa tahlilan wa istighfara. Malaikat-malaikat pun bergemuruh, berzikir, tahlil, tahmid,
istighfar, tasbih, bentuk bahagianya malaikat menyambut detik-detik kelahiran Nabi. Nangin tuh terjemahnya. Artinya sekelas makhluk Allah yang agung arasnya gembira menyambut lahirnya Nabi. Masa pian hadir maulid peringatan kelahiran Nabi Muhammad rangut kayak ulen karasnya. Kalau bisa sebelum hadir maulid tuh pian baca ramin dulu di rumah. Pasang muha yang kira-kira paling ceria. Cari wajah pian yang paling nyaman ditiring. Bawa ke masjid wajah itu. Baca ramin nih muha. Nang mana nang pian anggap terbaik ramah muha. Pasang nih tuh. Kalau perlu dahi jangan tak rusut plester. Kenapa? Sekelas arasnya gembira menyambut kelahiran Nabi. Masa pian sudah dimakani, dapat nasi kotak, duduk aja mendengar tausiah pulang. Muhammad rangut, lawasnya Bang Habib ceramah. Talalon itu. Iyalah, apalagi judul kita tersenyum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu karakter beliau murah senyum. Ada satu riwayat diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah. Nih dengarkan nih. Abu Hurairah sahabat Nabi pernah bercerita dalam riwayat At-Tirmidzi dan diriwayatkan dengan sanad yang lain, di hadits yang lain, tapi mirip. Abu Hurairah bercerita, Bu, kuntu la'atamidu bikabidi minal ard. Kuntu la'atamidu bikabidi alal ard minal ju' wa kuntu ashuddul hajara fi batni minal ju', kata beliau. Ujar Abu Hurairah, pernah suatu hari aku tekan perutku, aku tekan limpaku perutku karena menahan rasa lapar luar biasa. Saking laparnya bahkan aku ikat bongkahan batu di perutku agar menahan rasa lapar. Pian pernah lah lapar pandih benar parut, pernah lah 2 hari kada makan. Pernah kada? Kada pernah kita. Semiskin-miskinnya kita orang Kalimantan makan kanyang aja. Ya kada? Ini Abu Hurairah sahabat nang kada berduit. Saking laparnya jarsidin aku tekan perutku, bahkan aku ikat dengan bongkahan batu besar, diikat oleh beliau. Tapi karena sudah kada tahan lagi, faqa'atu fi tariqil ladzi yakhrujuna minhu. Aku pun bersiasat, ujar Abu Hurairah. Aku duduk di jalan yang di situ tempat lalu lalang sahabat keluar dari masjid. Sengaja aku minta iba, duduk pinggir jalan dalam keadaan gelitiran, lapar, di jalan yang umumnya lalu lalang sahabat keluar masjid. Famarra Abu Bakrin. Ketika aku duduk, ujar Abu Hurairah yang kelaparan, tiba-tiba lewat Sayyidina Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin ma sa'altu illa liyastambi'ani. Wa fi riwayatin illa liyushbi'ani. Lewat Abu Bakar, ujar Abu Hurairah, aku pun pura-pura bertanya tentang ayat Al-Quran. Tujuanku bertanya agar Sayyidina Abu Bakar batakun bahasa apa habarikam pinagelitiran. Nyaman menjawab, lapar nah, ayo makanan gitu nah. Pahamlah pian siasatnya. Pura-pura betakun ilmu, tujuannya agar lawan bicara paham kondisi kita lagi kelaparan, dibawai makan. Ibarat kata pian lagi lapar, kada berduit, kawan pindah berduit. Kisah-kisah betakun berapa skor malam tadi Manchester City lawan Persetap. Sambil memicik parut pian. Oh, skornya 2-0 nya. Kenapa parut ikam? Lapar nah, ayo makanan ya kawan. Nah kayak itu paham lah pian siasatnya. Datang Abu Bakar, aku pun bertanya ayat Quran. Tujuannya agar liyastambi'ani, agar Abu Bakar bertanya balik, apa kabar ikam? Wa fi riwayatin illa liyusbi'ani. Tujuannya agar Abu Bakar menganyangi parutku nang lapar, karena melihat kondisiku nang lapar. Bangun Abu Hurairah, datang pada Sayyidina Abu Bakar, betakun tentang ayat. Wahai Abu Bakrin, apa maksud ayat A, ayat B, ayat C bahasa kita?
Ujar Sayyidina Abu Bakar, oh ayat ini maksudnya begini, tafsirnya begini, begini. Tuntung menjawab Sayyidina Abu Bakar, langsung bulik, dan tujuan Abu Hurairah gagal. Kada paham kawan nih. Mungkin sibuk Sayyidina Abu Bakar, bulik, gagallah siasat Abu Hurairah. Duduk lagi beliau, famar Umar, lewat kemudian Sayyidina Umar, sama siasat dipasang. Fasa'altuhu an ayatin ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Ketika Umar yang lewat, aku bangun lagi, kisah-kisah bertanya ayat Quran. Tujuan aku bertanya tidak lain agar dikanyangakan, dibawai makan. Bertanya pada Sayyidina Umar, apa maksud ayat A, ayat B, ayat C? Ujar Sayyidina Umar, maksudnya kayak ini, A, B, C, tafsirnya begini. Tuntung menjawab Sayyidina Umar, famarra faghadira, langsung bulik ke rumah pulang. Kada paham keadaan Abu Hurairah yang lapar. Gagal lagi, duduk pulang Abu Hurairah, parut nih, padih sudah. Dua ikung dah kada paham. Jaka membawai ke warung nasi padang tuh nah bahasa kita. Famarra Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tiba-tiba lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nang lewat, Abu Hurairah duduk, belum bebangun, belum sebatik dua batik bepandir, belum sepatah dua patah kata berbicara, Nabi langsung menatap wajahku, ujar Abu Hurairah. Fara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabassam. Nabi langsung dari jauh melihat wajahku dan Nabi langsung tersenyum. Nih, tersenyum. Senyum langsung Nabi. Artinya paham, lapar kawan nih. Bagaimana luar biasanya Nabi loh. Azizun alaihi ma'anitum. Berat bagi beliau apa yang kalian derita. Senyum Nabi. Apa jar Nabi? Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ilhaqni, umpati aku, jar Nabi. Wah, Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kanyang nih bahasa kita. Umpati aku ke rumah, jar Nabi. Abu Hurairah pun mau umpati Nabi sampai ke rumah. Nabi masuk dalam rumah. Kemudian fasta'dzantuhu fa'adzinali. Aku minta izin lagi masuk ke dalam. Nabi mengizinkan. Abu Hurairah pun masuk dalam rumah Nabi. Fawajada qadahan fihi al-laban. Ketika Nabi masuk dalam rumah, Nabi dapati ada bejana, wadah, cangkir ganal. Isinya susu kambing full. Susu kambing itu amun diminum kanyang bian, kada perlu makan nasi. Asal murni. Ketika Nabi mendapati ada susu kambing dalam rumah Sidin, Nabi bertanya, min aina hadza lakum? Wahai keluargaku, dari mana datang susu ini? Dijawab oleh keluarga beliau, ahdahu fulan bin fulan ya Rasulullah. Ada nama hadiahkan pian ya Nabi. Abu Hurairah mendengar nih. Wah, pacangan aku tuh nama mahantupnya. Pasti aku diunjuk Nabi itu, kanyang. Kuntu tamannaitu an ashraba minhu li baqiyati yaumi wa nahari. Aku berharap aku nang meminumnya sehingga kawa hidup lagi di malam atau di hari kemudian. Ada lagi energi maksudnya. Nabi pun mengambil bejana tadi, Nabi menghadap Abu Hurairah. Abu Hurairah ini semangat dah. Gesanku nih gitu. Lapar kayak babian. Apa ajar Nabi? Ya Abahir, intalik ila ahli suffati wad'uhum. Nabi berucap pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ikam boleh ke masjid, kiyau panggil semua ahlu suffah, suruh ke sini semuanya. Siapa ahlu suffah? Paham lah pian? Ahlu suffah itu kumpulan sahabat-sahabat Nabi tunawisma. Kada berisi tempat tinggal. Di mana goreng? Di Masjid Nabawi.
Di Masjid Nabawi ada satu sudut khusus. Di situ guringan Ahlus Suffah. Sahabat Nabi nang fakir-fakir makan apabila diberi orang makan. Sama nasib kayak Abu Hurairah, lapar berataan, lambat digawe laju kalau urusan makan minum. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, kiyau Ahlus Suffah berataan, suruh ke rumahku kita minum berjamaah. Wadahnya halus. Abu Hurairah disebut dalam riwayat tadiam. Aku berharap aku nang mahantuk berataan bahasa kita. Malah disuruh Nabi mengiau Ahlus Suffah, banyak orang Ahlus Suffah puluhan, sama pada lapar. Kira-kira amun dibagi kami banyak, wadah susu kambing tadi saseruput sorang. Seruput habis. Tapi jar Abu Hurairah, karena Nabi yang menyuruh, kada boleh dibantah. Rasulullah yang menyuruh. Wah, ini sahabat luar biasa. Selapar apapun taat lawan Nabi. Coba pian. Seandainya kita nih lapar, padih, parut, konser cacing, ada nasi padang, kita berharap nasi padang mahantup sorangan. Tapi ujar na ampunnya, kiau kawanan ikam ber-15. Makan sebungkus nasi padang. Kita nang di kiau pertama padahal. Kira-kira kita protes langsung. Kenapa mengiau kawanan? Nang lapar ulun, pian mengiau ulun pertama kali, malah dibagi 15. Kayak apa makan gini ber-15? Halus nasi padangnya. Kita mungkin protes. Tapi Abu Hurairah, adab dan akhlak dan taslim, menerima perintah Nabi, taat sidin walau sangkal. Sangkal iya tetap lapar. Tulak Abu Hurairah ke masjid. Di kiau Ahlus Suffah berataan disebut. Ahlus Suffah ini lambat digawe laju. Ahlus Suffah, Nabi mengiau makanan. Wah, makan oke. Bangun berbondong-bondong ke rumah Nabi. Sampai di depan pintu rumah Nabi, fasta'dzanu, minta izin ya Rasulullah, izin masuk rumah pian. Fa'adina lahum, diizinkan masuk dalam rumah Nabi. Fa'akhadhu majalisahum, duduk langsung berputar rapi berataan, siap menyantap. Apa nih yang disuruh Nabi, apa nih. Nabi pun berucap pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nawilhum hadal qadha. Wahai Abu Hurairah, ujar Nabi, nih bejana susu kambing, gilir tunggal ikungan pada Ahlus Suffah. Abu Hurairah disuruh, sidin belum minum, ikam nang menggilirakan, ujar Nabi. Diambil oleh Abu Hurairah dengan wajah yang datar, digilir tunggal ikungan per orang dari Ahlus Suffah. Yang pertama disuguhkan, ibarat kita tuh, jangan banyak lah, ini banyak antri nah. Namun kita kan gitu nih bahasanya. Diunjuk pada yang pertama. Ahlus Suffah lapar nih. Fasyariba hatta yarwa disebut. Yang pertama minum, minumnya gencang. Hatta yarwa, sampai puas. Artinya minumnya kayak ini nah. Simulasi minumnya sampai kenyang tuh. Gok gok gok. Gok 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 gok. Kan gitu kenyang. Kada satu seruputan. Sekian banyak. Abu Hurairah melihat apa kawannya? Banyak antri nih bahasa kita. Tutoy nih. Jangan ada Nabi kamu tempeleng. Kita kayak itu mungkin. Sangkal yang diundang sidin pertama belum minum, nang pertama mau nutoy behimat. Jangan ada Nabi ku ketek telinganya. Tuh nggak ada Nabi nih. Kita kayak itu mungkin. Yang kedua digilir. Nih banyak benar. Yang lain belum. Digilir yang kedua. Sama manutoy. Balas dendam. Syariba hatta yarwa. Sama. Gok 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 gok. Juga. Mah. Yang ketiga, syariba hatta yarwa, sama seberataan digilirakan, gencang berataan minum.
Gok 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 berataan. Abu Hurairah lamas dah. Aduh. Sang ahlu sufah sama nasib kayak sidin lapar berataan. Diunjuk lawan Nabi. Ada juga sisanya tahu. Belikakan lawan Nabi. Belum minum lagi Abu Hurairah. Nabi ambil wadah tadi. Nabi pandang wajah Abu Hurairah. Takurihing pulang Nabi. Tabassama sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham kenapa Nabi sengaja bercanda. Ya Abahir, senyum Nabi. Wahai Abu Hurairah, apa kabar bahasa kita? Kenapa muha karas kayak bang kirai? Bahasa kita kayak itu nih. Sangkal kan Abu parut lapar, kawan menutoy, ini pinaringan wadah nih habis isinya nih. Wahai Abu Hurairah, kenapa aja Nabi? Senyum Nabi, tabassama, mubtasim, senyum, berajakan Nabi, bercanda dengan sahabat. Ujar Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Lalu ujar Nabi, isyrab, ini minum jam. Dengan lemas Abu Hurairah mengambil wadah tadi. Kan sudah ditutui kawanan, kira-kira habis. Diambil oleh Abu Hurairah, fasyariba, diminum, ternyata isinya kada habis-habis. Mukjizat Nabi, takthirut ta'am, makanan yang sedikit Allah berkahi berkat doa Nabi. Diminum oleh Abu Hurairah, ternyata banyak. Gok 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 gok, kada habis nih bahasa kita. Gok gok juga. Ujar Nabi apa? Isyrab, minum lagi, tambahi lagi bahasa kita. Isyrab, minum lagi. Oke sini. Minum lagi, gok gok gok, pulang. Isyrab, minum lagi jar Nabi. Oke, yang ketiga oke, masih semangat. Gok 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 gok, behinak. Terus diulang Nabi, minum 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 minum. Sambil senyum Nabi, sampai Abu Hurairah manggah. Lalu berucap, ibarat manggah nih. Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Demi Allah yang mengutus pian dengan kebenaran wahai Nabi. La ajidu lahu maslakan. Kadada nang puang lagi. Kadada wadahnya masuk ke awak. Ibarat susu kambing tika sini sudah nah. Full tank. Kadada tempatnya lagi ya Rasulullah. Nabi senyum. Diambil Nabi tadi, diminum sidin langsung. Fasyariba mina fadlah. Kayak itu karakter Nabi. Nih, tersenyum, berkarakter lemah lembut, ramah tamah, tersenyum dengan sahabatnya, bercanda ringan. Kayak itu yang harus kita contoh. Jangan ini muha masam terus, berkendaraan muha karas. No. Ada yang menegur, kemana bro? Pasar. Coba tampar nih. Ikam umat Nabi ke umat Fir'aun. Nabi senyum ramah, berkendaraan senyum. Kemana kawan? Ke pasar. Umat kah? Ke pasar nah. Ramah begitu. Lebih-lebih para suami nih. Jangan sampai lawan kakawanan rami tersenyum ketika di rumah kayak kuburan. Ini karakter yang kada baik. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebut termasuk min su'i khuluqi az-zauj, termasuk akhlak buruk seorang suami manakala ia pulang ke dalam rumah yang tadinya istri dan anak-anaknya bercanda ria, ketika suami sudah pulang rumahnya berubah kayak kuburan. Bini lawan anak-anak lagi begayaan rami, betimbayan bantal ibarat nih. Datang laki, tok tok tok, assalamualaikum, abah bulik. Sunyi rumah kayak kuburan langsung. Kenapa? Karena takutan nang laki rupanya penyarikan. Ini akhlak buruk. Jangan kayak itu, Nabi kada melajari kayak itu.
Terkadang yang kayak itu kalau sudah lawan rekan bisnis, kawanan di kantor, rame aja, ketawaan suami ini kalau lawan kawan. Lawan kekawanan di kantor, rekan bisnis, lawan kolega, tatawaan, rami, ramah, bagayaan. Babulik ke rumah, muhamasam. Lawan bini kasar. Manya. Oh, manya hadran. Olahkan kopi kasek. Togopoh-gopoh bini molahkan tedangsar-dangsar di dapur. Ini akhlak bejat suami kayak itu. Jangan kayak itu. Senyum. Mereka, istri dan anak kita lebih berhak dapat senyuman kita dibanding orang di luar rumah. Lawan orang luar rumah senyum, lawan keluarga dalam rumah lebih senyum lagi kalau kawan. Kira-kira sudahkah atau lanjutkan Nyaman Hah? Ulun besok acara pulang jauh ke Tapin. Mudah-mudahan peringatan Maulid malam hari ini membawa kebaikan. Mudah-mudahan para alim ulama kita, tokoh-tokoh agama kita, ustadz, ustadzah mungkin hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan para habaib kita, Habib Harun Bahashim, Habib Ismail, Habib Saleh Al-Ghadri, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal. Mudah-mudahan para panitia disehatkan badan, diberikan kekuatan untuk bisa terus mengadakan acara luar biasa seperti ini tahunan. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah thumma ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.